nama saya Armavita Devi Purnama Putri, nomor absen 3 dari kelas 9E. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ada peta konsep yang terdiri dari 1. Pengertian bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. 2. Landasan hukum bela negara. 3. Bentuk-bentuk upaya bela negara. Dan yang keempat, perwujudan bela negara dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Apa kalian tahu apa itu bela negara? Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang dimaksud dengan sikap bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu, yang kedua ada landasan hukum bela negara. Landasan hukum ada 3. Yang pertama, landasan ideologi. 2. Landasan konstitusional serta landasan operasional. Landasan hukum ideologi Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Landasan konstitusional Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, Pasal 30 ayat 2, Pasal 30 ayat 3, Pasal 30 ayat 4, dan Pasal 30 ayat 5. Lalu landasan operasional Tetap MPR RI nomor 4 _MPR _2000. Tetap MPR RI nomor 7 _MPR _2000. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penjelasan mengenai landasan hukum bela negara. Yang pertama, landasan ideologi, yaitu diatur dalam Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Landasan konstitusional yaitu diatur dalam pasal-pasal berikut. Pertama, Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukung. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat 5 yang berbunyi susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan,
dengan Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Lalu, penjelasan landasan operasional. TAP MPR nomor 4 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri berdasarkan ketetapan MPR tersebut. TNI dan Polri secara kelembangan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. TAP MPR nomor 7 MPR 2000 tentang peran TNI dan Polri. Adapun peran TNI sebagai berikut. Pertama, merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara. 2. Menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan negara. Melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara. Lalu, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1. Merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Lalu yang ketiga ada bentuk-bentuk upaya bela negara. Bentuk-bentuk bela negara terbagi menjadi 2. Bentuk penyelenggaraan usaha bela negara dalam wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara bisa dilakukan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. 4. Pengabdian sesuai dengan profesi. Dan yang kelima, bentuk bela negara di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua ada bentuk bela negara di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta menanggulangi akibat bencana alam. Yang kedua, ikut mengatasi kerusakan massal dan komunikasi. Yang ketiga, keamanan rakyat, yaitu berpartisipasi langsung di bidang keamanan. 4. Perlawanan rakyat, yaitu bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Dan yang kelima, pertahanan sipil, yaitu kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok. Dan yang keempat ada perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Politik dan hukum. Mewujudkan stabilitas produk nasional demi kelangsungan hidup pemerintah yang berdaulat. 3. Ekonomi. Setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya agar lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya. Yang keempat, sosial dan budaya. Kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan
Bhinneka Tunggal Ika. 5. Pertahanan dan keamanan. Diperlukan partisipasi seluruh warga, misalnya melakukan siskambling.